Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi pemirsa video ini, baik teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang terhormat. Pada presentasi kali ini kami dari kelompok 10 kelas H Manajemen Pengambilan Keputusan dengan yang beranggotakan pertama Zaki Siroj, kedua Begawan Hero Baskoro, ketiga Ridho Darnukusumo, dan keempat Muhammad Habibur Rahman akan mempresentasikan sebuah case tentang yang berjudul Less Than Mighty Fresh Confronting Supermarket Food Waste. Jadi case ini bercerita tentang Mighty Fresh. Mighty Fresh adalah supermarket perkotaan kecil di New York City. Mereka melayani pembeli dengan tipikal kerah putih yang memiliki preferensi kualitas, nilai, dan kenyamanan. Mighty Fresh memiliki program donasi makanan yang diletakkan tepat di sebelah kasir, di mana pelanggan dapat mendonasikan makanan yang telah dibeli untuk amal. Fiona Falcone, manajer toko di Williamsburg di Brooklyn, terkejut ketika dia menerima email yang mengkritik tentang program donasi tersebut. Email tersebut ditulis oleh seorang profesor dari universitas tetangga. Namanya Profesor Lynch. Beliau menuliskan bahwa dia menghargai misi sosial Mighty Fresh melalui donasi makanan, namun dia mengatakan bahwa program tersebut ada yang kurang. Saat Mighty Fresh memberi pelanggan opsi untuk menyumbang dengan cara tersebut, sebenarnya Mighty Fresh tidak sedang melakukan perbuatan amal, tapi mereka justru malah mendapat untung dari penjualan ekstra yang didapatkan dari pelanggan. Kemudian mengenai limbah makanan yang masih layak, mungkin setidaknya ada 10%, menurut Profesor Lynch seharusnya item tersebut lebih baik untuk didonasikan daripada dibuang. Ketika makanan yang masih layak itu dibuang, alih-alih diberikan kepada orang yang lapar, itu adalah pemborosan sumber daya yang tragis menurut Profesor Lynch. Kemudian setelah Fiona meletakkan surat tersebut, dia dipanggil ke platform pengiriman. Tempat pemasok menurunkan pengiriman baru Strawberry Local Scar. Saat dia memeriksa produk, dia melihat ekspresi cemas di wajah pemasok seorang petani lokal. Dia takut jika Mighty Fresh tidak akan membelinya. Singkat cerita, terjadilah deal antara petani lokal tersebut dengan Mighty Fresh dengan potongan harga 50%. Sampai titik ini, Fiona berada dalam situasi yang dilematis. Jika dia menjalankan saran Profesor Lynch tentang makanan gratis, dia takut kehilangan pendapatan dari pelanggan yang mengambil barang-barang gratis alih-alih melakukan pembelian. Tidak hanya itu, Fiona juga khawatir apabila program donasi makanan gratis tersebut dilakukan, akan semakin banyak tunawisma atau orang-orang dalam tanda kutip miskin berkeliaran di toko, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pembeli. Kemudian, Fiona membuka internet mencari undang-undang tentang donasi makanan. Undang-undang tersebut melindungi pedagang dari tanggung jawab saat menyumbangkan makanan untuk amal bagi yang membutuhkan, selama donasi tersebut tidak ada kelalaian besar. Saat dia menyisir teks dari undang-undang 3 paragraf yang relatif singkat, dia menyadari bahwa perlindungan kewajiban tidak selalu berlaku untuk makanan yang didiskon. Semakin dia memikirkannya, semakin Fiona bersemangat memikirkan ide memiliki program makanan gratis. Mighty Fresh mungkin dapat memasang tulisan di atas kotak donasi. Mighty Fresh menyediakan makanan gratis yang masih enak dan akan segera kadaluarsa. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada orang di komunitas kami yang kelaparan. Sepertinya ide itu adalah ide yang bagus dan sesuatu yang akan menjadi pembeda dan mungkin akan menjadi trending topik di lingkungan Williamsburg. Fiona berpikiran demikian. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 1, berikan alternatif keputusan yang dapat menjadi pilihan bagi manajer Mighty Fresh dalam permasalahan ini. Di sini kelompok kami menemukan 3 solusi Mighty Fresh dalam memecahkan masalah yang ada di case ini. Adalah yang pertama, membuat tempat sendiri untuk menaruh barang-barang yang sudah expired untuk dibagi kepada tunawisma dan yang lebih membutuhkan, menganggap bahwa memberikan barang tersebut lebih baik daripada barang tersebut dibeli oleh orang yang lebih mampu.
namun pada akhirnya dibuang juga. Hal ini merupakan nilai moral dalam pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah menjual produk dengan diskon besar-besaran di mana barang-barangnya tidak gratis, tetapi hampir gratis dengan tanda yang menyatakan bahwa toko tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dibeli oleh customer tersebut. Dan yang ketiga, di sini Undang-Undang Donasi Pangan Federal tahun 2008 mewajibkan kontrak federal untuk menyumbangkan kelebihan makanan sehat senilai $25.000 atau lebih kepada organisasi amal. Pengambilan keputusan yang dipilih oleh kelompok kami adalah rational decision making process yang terdiri dari beberapa kriteria, antara lain define the problem. Nah, di sini problem yang dimiliki oleh McD Fresh adalah manajer ingin menyumbang makanan yang hampir kadaluarsa untuk orang-orang tunawisma. Hal ini merupakan nilai moral dalam pengambilan keputusan yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kemudian kita identify the kriteria. Di sini manajer memiliki kegiatan untuk menjual makanan yang hampir kadaluarsa kepada pelanggan, yang kemudian penjualan makanan tersebut akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah weigh the kriteria. Program yang dilakukan oleh McD Fresh mendapatkan beberapa kritikan dari Profesor Lynch. Kemudian ada general alternatif, di mana alternatif yang dapat dilakukan oleh McD Fresh adalah dengan menyumbangkan makanan yang hampir kadaluarsa tanpa menjualnya kepada pihak konsumen, sesuai dengan Undang-Undang Donasi Pangan Federal tahun 2008, yang dimana setiap kontrak federal untuk menyumbangkan kelebihan makanan sehat senilai lebih dari $25.000. Dan yang terakhir ada compute the optimal decision. Di sini menurut kelompok kami, pengambilan keputusan yang paling optimal adalah dengan pihak McD Fresh tetap membeli buah-buahan yang kurang segar dari petani lokal, dengan tujuan agar petani lokal tersebut tetap mendapatkan penghasilan walau dipotong 50% daripada harus membuang buah-buahan tersebut. Dan dari sisi penjualan buah tersebut akan disumbangkan kepada pihak, dan sisa dari penjualan buah tersebut akan disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, yaitu tunawisma dan orang miskin. Saya Ridho Danukusumo dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Dalam kasus ini, pihak McD Fresh mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama adalah memberikan diskon terhadap produk yang dijual. Kedua, memberikan produk secara gratis. Ketiga, menyumbangkan produknya ke badan amal. Dengan kondisi output yang diberikan adalah pertama, mempertahankan pelanggan tetap. Kedua, mengutamakan tanggung jawab sosial. Tiga, meningkatkan keuntungan. Menurut kami, metode yang sesuai dengan kasus di atas adalah equal probability, karena semua kemungkinan mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Pada kasus ini terhadap pihak McD Fresh pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi, atau setiap hasil memiliki probabilitas yang sama. Hasil yang dipilih adalah yang memiliki nilai yang tertimbang tertinggi, yaitu yang terjadi pada case ini. Semua pilihan alternatif masing-masing mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mengorbankan nilai jual dan stok supply dari McD Fresh tersebut. Contohnya dengan produk yang dijual dengan memberikan potongan harga atau diskon, dan memberikan produk tersebut tentunya dalam skala yang tidak besar,
Nah, selanjutnya mari kita lihat pada tabel. Menggunakan skala 0 sampai 100, kita dapat melihat memberikan diskon untuk mempertahankan pelanggan memiliki nilai 40 dan mengutamakan tanggung jawab sosial memiliki nilai 70, dan untuk meningkatkan keuntungan memiliki nilai 80. Nah, dan seterusnya. Setelah itu, untuk rumus probabilitas ini kita lihat kondisinya ada 3, maka menggunakan rumus 1/3 dikali angka-angka yang ada pada tabel. Contohnya, untuk memberikan diskon, perhitungannya adalah 1/3 kali 40 tambah 1/3 kali 70 ditambah 1/3 kali 80. Hasilnya adalah 63,3. Dari ketiga perhitungan tersebut, nilai yang paling besar adalah 66,6. Maka berdasarkan teori ini, maka alternatif keputusan yang akan diambil Fiona adalah memberikan produk ke badan amal. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Pilih satu keputusan yang dapat memaksimalkan profit make difference. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, kali ini kami mencantumkan nilai equal probability-nya. Antara lain memberikan diskon yaitu 63,3, memberikan produk secara gratis yaitu 60, memberikan produk ke badan amal 66,6. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah berdasarkan data tersebut, maka keputusan yang paling tepat menurut kami adalah untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan menyumbangkannya ke badan amal. Kenapa begitu? Karena kegiatannya akan lebih mudah dan terstruktur, sehingga tidak mengganggu pelanggan tetap yang ingin berbelanja, dan make difference tetap dapat menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. Nah, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Donasi Pangan Federal tahun 2008. Lebih lanjut, mewajibkan setiap kontraktor federal untuk menyumbangkan kelebihan makanan sehat senilai $25.000 atau lebih kepada organisasi amal. Lalu, Mighty Fresh tetap bisa fokus pada penjualan yang akan meningkatkan keuntungan Mighty Fresh secara keseluruhan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan yang bersifat membangun, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Terima kasih.